Nama saya Ariel Hafid. Saya akan melakukan tugas wawancara untuk memenuhi tugas kelompok 3 dalam mata kuliah K3. Yang pertama yaitu, menurut kakak, apa aja kewajiban perusahaan terkait penerapan K3? Menurut saya kewajibannya itu ada menyediakan tempat kerja yang aman, APD, pelatihan K3, terus identifikasi bahaya, SOP kerja aman, serta mematuhi peraturan K3. Oke. Yang kedua, apa saja hak pekerja terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dipenuhi? Hak-haknya itu adalah untuk mendapatkan APD, pelatihan, informasi bahaya, terus lingkungan kerja yang aman, pemeriksaan kesehatan, serta perlindungan jika terjadi kecelakaan di saat kerja. Untuk yang ketiga yaitu, pelanggaran K3 seperti apa yang paling sering terjadi di lapangan? Biasanya tidak memakai APD, terus bekerja tanpa SOP, area kerja berantakan, lalu mesin tanpa pengaman, dan juga kurangnya pelatihan. Untuk pertanyaan keempat yaitu, bagaimana prosedur penanganan kasus pelanggaran K3 yang diterima oleh pihak hukum? Biasanya itu dilaporkan ke pengawas ketenagakerjaan, lalu dilakukannya investigasi. Diberikan sanksi administratif atau pidana sesuai tingkat pelanggarannya. Oke. Baik, kalau apa sih bentuk sanksi hukum gitu Bu, bagi perusahaan Ibu yang tidak menerapkan sistem K3 ini sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalau menurut saya sanksinya itu bisa teguran tertulis, penghentian sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan, denda administratif, dan dalam kasus yang berat bisa sampai pidana kalau mengakibatkan korban jiwa. Oh begitu ya Bu. Lalu untuk peran serikat pekerja atau pengawas ketenagakerjaan itu bagaimana sih perannya dalam menyelesaikan masalah K3 ini Bu? Mereka berperan sebagai pengawas dan pendamping pekerja, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, dan membantu proses mediasi jika ada pelanggaran perusahaan. Oh, untuk itu kalau apakah Bu ada contoh gitu kasus nyata yang mengenai kecelakaan kerja ini yang pernah Ibu alami? Pernah ada kasus pekerja yang terjatuh saat bekerja karena tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Perusahaan akhirnya bertanggung jawab untuk pengobatan dan santunan, serta wajib memperbaiki standar K3. Oh begitu ya Bu. Lalu yang terakhir nih Bu, apa sih kendala yang paling sering gitu menjadi hambatan dalam penerapan sistem K3 ini gitu di perusahaan Ibu? Biasanya kurangnya kesadaran dan disiplin baik bagi pekerja maupun perusahaan, serta minimnya anggaran untuk fasilitas K3. Baik, selanjutnya bagaimana menurut Bapak tentang perlindungan hukum bagi pekerja apabila mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja? Dilindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mencakup perawatan medis, santunan, dan juga kompensasi. Lalu berdasarkan pengalaman Bapak, apakah kesadaran perusahaan dan pekerja tentang K3 saat ini sudah memenuhi standar atau sudah baik? Sudah meningkat, tapi belum merata. Perusahaan lebih patuh, sedangkan UMKM masih banyak yang kurang disiplin. Kemudian bagaimana perusahaan seharusnya meningkatkan budaya K3 agar mencegah kecelakaan kerja di lingkungan kerja? Memberikan pelatihan rutin, pastikan APD tersedia, lakukan briefing keselamatan, inspeksi rutin, dan juga memberi contoh dari pimpinan. Dan terakhir nih Pak, bagaimana sih harapan Bapak terhadap perkembangan sistem K3 di Indonesia untuk kedepannya? Sistem K3 lebih merata, pengawasan lebih kuat, perusahaan lebih sadar pentingnya akan keselamatan, dan juga kecelakaan kerja semakin berkurang.